Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersekutu bersama-sama dari rumah masing-masing. Namun saya percaya kita semua dapat menikmati persekutuan dan juga dapat menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk naikkan pujian ini. Kita nyatakan haleluya, haleluya. Yaitu kita menyatakan puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus sangat
cinta saya. Katakan haleluya. 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 Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita sembah Dia dari dalam hati kita. Nyatakan penyembahan dan kasih kita kepada Tuhan. Mulialah Engkau Yesus. Engkau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu melayani Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mulialah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kami hormati Engkau Tuhan. Haleluya. Pada pagi ini Tuhan, Roh Kudus Engkau berbicaralah dalam setiap hati kami. Beri kami Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan yang akan kami bersama-sama pelajari pagi ini, firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan semakin membuat kami percaya, semakin membuat kami taat kepada Engkau Tuhan, dengan ketaatan yang murni, ketaatan yang tulus, akan membuat kami semakin setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena saya percaya kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan bekerja dalam setiap pribadi kami, sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba-Mu sebagai manusia biasa yang tidak sempurna, Roh Kudus-Mu lah yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa. Kami bukakan hati kami, siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu tidak sia-sia.
Ya bukan hanya menjadi berkat, menguatkan kami, tapi akan menguatkan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami mendengar firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita katakan bersama, amin. Shalom sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu surga itu nyata. Kalau pada minggu lepas kita telah belajar firman Tuhan tentang neraka itu nyata, kita akan belajar pada hari ini tentang surga itu nyata. Mari kita kembali membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 hingga ayat 31, tentang Lazarus yang miskin, orang kaya, dan juga Abraham. Firman Tuhan berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertaubat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Neraka itu nyata. Kalau neraka itu nyata, demikian juga surga itu nyata. Kisah orang kaya yang masuk neraka selepas kematiannya adalah kisah yang paling malang. Karena walaupun dia seorang yang kaya raya, boleh dikatakan dia tidak ada masalah dari segi keuangan. Bahkan firman Tuhan berkata dia bersukaria dalam kemewahannya setiap hari. Tetapi setelah dia mengakhiri hidupnya di dunia ini, dia mencapai garis akhir hidupnya di dunia ini, dia mati. Alkitab berkata dia berada di tempat kesengsaraan kekal, yaitu di neraka. Dan itu tidak akan berakhir, itu untuk selama-lamanya dia mengalaminya di situ. Namun selain daripada orang kaya di dalam kisah ini, Yesus menyebut 2 pribadi yang berbeza tempat dan keadaannya daripada orang kaya yang telah masuk neraka ini, yaitu Lazarus dan Abraham. Abraham disebut sebagai orang atau bapak bagi orang-orang beriman.
Dan Lazarus yang dicatatkan di dalam firman Tuhan ini adalah seorang yang miskin, yang terpaksa mau menghilangkan rasa laparnya dengan memakan makanan sisa dari orang kaya ini. Sedangkan Abraham, kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sangat kaya raya dan dikatakan orang yang diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi menjadi berkat kepada orang lain. Dari situasi atau status Abraham dan Lazarus semasa di dunia, mereka mengalami hal yang sama ketika mereka berada di surga. Tidak ada lagi yang dikatakan Abraham lebih kaya daripada Lazarus, atau Lazarus lebih miskin dari Abraham ketika berada di surga. Tapi yang kita lihat di sini, kedua-duanya menikmati suatu yang sangat luar biasa yang ada di surga. Apa yang Yesus sampaikan di dalam firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita dengan jelas dan tegas bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada, tetapi demikian juga surga. Surga itu sungguh-sungguh ada, surga itu nyata. Pangkuan Abraham yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini adalah satu istilah yang mudah difahami oleh pendengar pada masa itu, yaitu merujuk kepada surga. Dan pada pagi ini, saya ingin kita bersama-sama mempelajari dua soalan penting tentang surga. Sama seperti neraka, ada dua soalan penting yang saya sudah sampaikan pada minggu yang lepas. Tentang apakah neraka itu? Neraka adalah tempat siksaan kekal. Dan kita juga telah belajar tentang di manakah neraka itu. Ramai orang lebih sibuk mencari di mana tempat sebenar neraka. Tapi pada minggu yang lepas kita belajar bahwa neraka itu berada di penghujung kehidupan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Di penghujung kehidupan tanpa Kristus adalah neraka. Dan ingat, neraka adalah tempat siksaan. Siksaan yang tidak pernah dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan siksaan yang ada di dunia. Neraka adalah tempat siksaan untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan surga? Di dalam ayat yang ke-20 hingga ayat 22 dalam pembacaan kita di Injil Lukas 16 tadi, firman Tuhan berkata, ada seorang pengemis bernama Lazarus. Lazarus diperkenalkan sebagai seorang pengemis atau seorang yang miskin dan terpaksa bergantung kepada belas kasihan orang lain. Tetapi yang nyata, Lazarus bukan hidup untuk makan, tetapi dia makan untuk hidup. Kalau kita bandingkan dengan orang kaya ini, dia bersukaria dalam kekayaannya setiap hari. Ini menyatakan bahwa orang kaya ini seperti hidup untuk makan, hidup untuk bersukaria. Tapi berbeda dengan Lazarus. Dia seorang yang serba kekurangan, dan bukan itu saja, dia adalah seorang yang berpenyakit. Dia berkudis, dan itu bukan satu jenis kudis yang biasa. Tapi itu mendatangkan bau, bukan hanya bau yang membuat tidak selesa, tetapi kesakitan, rasa gatal, itu sangat menyengsarakan. Dan dikatakan di sini, Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjelat boroknya.
inilah keadaan Lazarus. Tidak dikatakan adakah Lazarus seperti itu seumur hidupnya atau bagaimana. Tetapi firman Tuhan dengan jelas memberikan gambaran keadaan Lazarus yang sangat menderita pada waktu dia hidup di dunia. Ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ini yang saya katakan tadi, pangkuan Abraham adalah satu istilah yang pada waktu itu mudah difahami, yang merujuk kepada surga. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, dibawa ke surga, di mana Abraham juga ada di situ. Dan dari dua soalan penting yang kita mau pelajari pada pagi ini, saya percaya melalui firman Tuhan yang kita pelajari akan membuat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan penghiburan, kekuatan, pengharapan yang pasti, yang kuat, yang teguh. Sementara kalau saudara mendengar firman Tuhan ini dengan tanpa keyakinan kemana hidupmu selepas ini, doa saya adalah melalui firman Tuhan ini dan dari doa soalan penting ini, saudara akan mengambil keputusan yang sangat penting bagi hidupmu secara pribadi pada hari ini juga. Kemana engkau akan pergi selepas kematianmu atau selepas hidupmu di dunia berakhir. Adakah di surga atau di neraka? Karena surga dan neraka itu adalah nyata. Soalan yang pertama tentang surga adalah, apakah surga itu? Apakah surga itu? Perhatikan ini. Surga adalah tempat yang sempurna dan kekal. Surga adalah tempat yang sempurna dan kekal. Macam-macam gambaran tentang surga yang mungkin kita boleh gambarkan tentang surga. Tetapi saya mengambil dua hal penting ini tentang surga, yaitu tempat yang sempurna dan kekal. Beberapa ayat firman Tuhan saya ingin baca yang meneguhkan kebenaran bahwa surga itu adalah tempat yang sempurna dan kekal. Di kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 hingga ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Perhatikan ayat yang keempat di sini tentang surga. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Surga adalah tempat yang sempurna. Dan untuk menggambarkan kesempurnaan surga di kitab Wahyu melalui penglihatan Yohanes tentang bumi yang baru, langit yang baru, yaitu kerajaan surga sendiri. Dia katakan bahwa
di sorga tidak ada lagi air mata. Kalau saya mau bertanya kepada saudara, siapa di antara kamu yang sekurang-kurangnya pernah satu kali dalam hidupnya pernah menangis? Boleh angkat tangan. Saya rasa semua pernah menangis. Cuma tangisan itu dengan pelbagai alasan. Tangisan masa kanak-kanak itu berbeda. Kalau bayi yang baru dilahirkan, kemudian setelah dia dilahirkan, dia terus menangis, itu adalah kabar baik bagi ibu bapak, bagi bayi ini. Bayangkan kalau seandainya anak saudara lahir tidak bunyi, tidak menangis, kemudian 10 menit tidak juga menangis, 1 jam tidak juga menangis. Biasanya anak yang dalam keadaan seperti ini, dia ada suatu masalah. Dan bila anak itu mulai membesar dalam usia kanak-kanak, tangisan kanak-kanak ini pun pelbagai. Biasanya kalau anak kami OL, kalau dia minta sesuatu, dalam usia dia sekarang, baru dalam 5 tahun, antara senjata yang sangat berkesan yang dia gunakan bila dia menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, sama ada dari kami sebagai ibu bapak atau kepada kakaknya Chriselle, adalah cukup dengan dia menangis. Bila dia mulai menangis, dipujuk, tidak mau berhenti menangis, kecuali diberikan apa yang dia minta. Itu senjata yang sangat powerful bagi seorang anak kecil. Bila seorang mulai meningkat jadi remaja atau sudah dewasa, pelbagai tangisan yang muncul. Ada yang menangis karena rindu terpisah dengan ibu bapak, terpisah dengan keluarga. Tapi ada juga tangisan pemuda-pemudi ini yang lain sedikit. Terutama kalau baru putus cinta, kalau menangis itu lain lagi tangisan. Sambil menangis, sambil teringin minum Gromoxon. Dan pelbagai tangisan. Kalau sekiranya kita mau kaji tentang perbezaan bunyi tangisan, tangisan kesakitan itu berbeda dengan tangisan gembira. Ada yang menangis karena gembira. Tetapi menangis karena gembira atau kesakitan itu berbeda dengan menangis kalau menangisi orang yang telah meninggal dunia. Orang yang mati. Berbeda sekali. Dan apa yang Alkitab catatkan bahwa yaitu Tuhan sendiri akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini berbicara tentang tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Kenapa? Di dunia ini ada tangisan karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak sempurna. Kenapa ada kematian? Karena hidup kita di dunia tidak sempurna. Perhatikan di dalam pembacaan kita di sini. Kalau bandingkan di antara orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kedua-dua mereka ini waktu di dunia mempunyai situasi atau status yang sangat berbeda. Boleh dikatakan orang kaya ini mungkin tidak ada tangisan. Dia tidak ada kerisauan. Dan mungkin kita berpandangan bahwa Lazarus, dia selalu menangis. Dia selalu dalam kesakitan. Dia selalu dalam kekurangan, kesedihan. Tetapi perhatikan, Lazarus adalah orang beriman. Dan mungkin mulai muncul persoalan,
Kenapa Lazarus seorang yang beriman, tapi dia miskin? Seorang yang beriman, yang dibuktikan dia masuk surga, tapi kenapa dia sakit? Mungkin ada di antara saudara yang mulai kecewa dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah percaya kepadamu. Saya telah menerima Engkau menjadi Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Tapi Tuhan, kenapa saya selalu sakit? Kenapa Tuhan saya masih miskin? Dalam hal kita beriman kepada Tuhan, dia tidak berkaitan dengan bila kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Abraham sahaja. Kaya, sehat, diberkati. Tapi ada juga orang yang beriman pun, dia hidup seperti Lazarus. Kenapa? Karena walaupun orang kaya itu sangat kaya, bahkan boleh dikatakan dia tidak ada kesusahan. Sama dengan Abraham, dia seorang yang kaya raya, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Namun, sampai kepada saatnya, mereka semua akhirnya mati. Sampai kepada garis akhir. Mengalami kematian secara jasmani, tubuh. Kenapa? Karena meskipun kelihatan sempurna di dunia ini sebenarnya tidak pernah sempurna dan kita tidak sempurna. Tapi perhatikan, di surga adalah tempat yang sempurna. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kematian. Kenapa kita perlu makan? Karena kita perlu pertahankan hidup kita. Kita makan untuk hidup, bukan semata-mata hidup untuk makan. Kenapa? Kita perlu pertahankan kehidupan kita. Karena dunia ini memang belum sempurna bagi kita. Tidak sempurna untuk kita. Perhatikan di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Perhatikan, surga itu sempurna. Berarti kita tidak perlu lagi makan, tidak ada rasa lapar lagi, tidak ada rasa haus lagi, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit hati. Semua itu ada di dunia karena dunia ini dan kita yang hidup di dunia ini tidak sempurna. Bahkan Alkitab berkata, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kalau ada hamba Tuhan yang terkenal oleh karena nubuatannya, ada yang dapat menafsirkan pelbagai bahasa roh. Mungkin ada yang mulai lebih berminat untuk mempelajari tentang bahasa roh. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju tidak setuju pun tidak. Dia tidak tahu di mana pendirian dia. Tetapi Alkitab berkata, semua ini hanya berlaku waktu di dunia. Bahkan pengetahuan pun akan lenyap. Oleh karena semua ini tidak sempurna dan tidak kekal. Tapi satu yang kekal, yang luar biasa, yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan. Waktu kita di surga, kasih yang kita nikmati adalah kasih yang sempurna. Bagaimanapun kita coba mempraktikkan kasih kita di dunia ini, dalam pengaruh daging dan jiwa kita yang belum sempurna, tidak ada kasih
yang sempurna yang ada di dunia. Kasih di antara suami istri juga tidak sempurna. Kalau saya mau bertanya kepada suami istri, siapa di antara kamu sejak dari hari pertama menikah sampai sekarang yang tidak pernah bergaduh atau tidak pernah berselisih paham sepanjang masa pernikahannya? Saya rasa tidak ada pasangan yang mau angkat tangan. Termasuk saya sendiri. Tetapi saya mengasihi istri saya dan saya tahu istri saya mengasihi saya. Tapi kenapa hal-hal itu berlaku? Karena kasih kita di dunia ini belum sempurna dan tidak sempurna. Tapi apabila kita di surga, kasih itu tidak berkesudahan, kasih kita sempurna, kita dapat menikmati kasih yang dari Tuhan dan kita hidup dalam kasih yang sempurna itu. Ini luar biasa. Kepada anak-anak di sini, ingat ini baik-baik. Sebaik manapun ibu bapakmu, kasihnya belum sempurna. Dan kalau kamu merasakan bahwa kamu kekurangan kasih dari ibu bapak, jangan kepahitan. Jangan tinggalkan mereka. Karena memang kasih yang ada di dunia ini tidak sempurna. Demikian juga kalau di antara saudara-saudara. Biasanya kasih di antara saudara, adik-beradik akan semakin teruji apabila sudah meningkat dewasa. Dan biasanya antara masalah yang berlaku di antara adik-beradik yang dewasa, yang sudah berkeluarga adalah perebutan harta. Kadang-kadang berebut hak tanah. Kenapa terjadi seperti itu? Kasih tidak sempurna. Kalau nubuatan, bahasa roh itu, pengetahuan itu cukup baik, semua itu tidak sempurna dan itu semua akan lenyap. Itu tidak kekal. Karena di sorga kita tidak lagi memerlukan nubuatan. Di sorga kita tidak perlukan lagi bahasa roh. Di sorga kita tidak perlukan lagi pengetahuan. Karena di sorga kita semua sempurna. Semua hal ini yang sekarang ini, nubuatan, bahasa roh, pengetahuan, kita perlukan. Karena kita belum sempurna. Dan terus-menerus ini diperdebatkan tentang nubuatan, bahasa roh, tentang pengetahuan, aliran teologi itu, aliran teologi ini. Karena kita belum sempurna. Tapi di sorga, segala sesuatu adalah sempurna. Dalam Injil Matius pasal 22, ayat 28 hingga ayat 30, firman Tuhan berkata, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Latar belakang dari kisah ini adalah orang bertanya kepada Yesus. Ada seorang perempuan, menurut hukum Musa, dia kawin dengan lelaki, seorang lelaki, dan mereka tidak ada anak, belum ada anak. Suami dia yang pertama ini meninggal. Dan orang yang dikatakan menurut hukum Musa, adik atau saudara kepada lelaki atau suami wanita yang meninggal ini harus mengawini wanita ini untuk membangkitkan keturunan abangnya. Tapi apa yang berlaku? Dari suami pertama kepada semua saudara suami dia ini, dari yang pertama sampai yang keenam, semuanya mati tanpa meninggalkan anak kepada si istri ini, perempuan ini. Jadi perempuan ini telah bersuamikan 7 orang adik-beradik sewaktu hidupnya. Dan mereka bertanya, setelah mati, siapakah yang menjadi suami kepada
perempuan ini. Dari ketujuh orang ini, semuanya pernah menjadi suami kepada perempuan ini. Nanti bila mereka mati atau di kebangkitan, siapa yang menjadi suami kepada perempuan ini? Coba saudara jawab, bagi jawaban kepada rekan di sebelah kiri kanan. Suami yang pertama, yang kedua, ketiga, atau yang ketujuh? Nah, apa kata Yesus? Yesus menjawab mereka, ayat 29. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab orang-orang ini berpikir bahwa di sorga atau selepas kebangkitan orang mati atau selepas kematian, maka ada lagi status suami istri atau ada lagi kesempatan untuk berkahwin. Dan kalau sampai ada yang mengajarkan di neraka masih ada pesta perkawinan, itu sangat sesat. Termasuk kalau sebenarnya ada ajaran di sorga nanti kamu akan dibekalkan dengan 70 orang bidadari. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Yesus? Ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, ini juga merujuk kepada waktu kita sudah meninggal, tubuh jasmani kita ini meninggal, mati, roh kita tetap hidup. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini kabar baik bagi anak-anak muda yang sampai hari ini belum ada pasangan hidup. Bahwa di sorga tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Maksudnya apa? Di sorga semuanya sempurna. Bahkan tidak ada lagi status, oh kamu perempuan, kamu lelaki. Di sorga tidak ada lagi jantina. Karena jantina apapun yang ada di dunia tetap tidak sempurna. Tapi Yesus katakan kita akan hidup sama seperti malaikat di sorga. Sempurna adanya. Walaupun pasangan suami istri menikmati kebahagiaan bersama-sama di dunia, ia tidak sebanding dengan kesempurnaan hidup kita di sorga. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kebenaran ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Bahwa surga adalah tempat yang sempurna dan kekal. Kenapa saya menggunakan perkataan sempurna, bukan indah, bukan bahagia semata-mata. Sempurna maksudnya kalau soal indah, indah yang sempurna. Kalau seandainya kita gambarkan surga itu dipenuhi dengan emas permata. Kita berpikir emas dan permata itulah yang sempurna. Sebenarnya sempurna lebih daripada emas, lebih daripada permata. Kalau ada tempat di mana ada pemandangan yang saudara mungkin katakan ini yang paling sempurna, ini yang paling cantik, itu belum sempurna. Dan kalau seandainya saudara berkata, oh bunga ini sangat cantik, sangat sempurna, itu pun tidak sempurna. Kalau orang menggambarkan di surga akan ada banyak bunga, itu bukan gambaran tentang kesempurnaan. Bunga yang secantik apapun yang ada di dunia, satu waktu nanti, waktu tertentu, bunga itu akan layu. Kenapa? Dalam waktu tertentu kelihatan sangat cantik, sangat harum. Tapi sampai waktunya, dia jadi layu, jadi buruk, jadi busuk. Kenapa? Karena tidak sempurna. Bunga terbesar di dunia, Rafflesia, itu menarik
ramai orang pengkaji tentang Replisia ini. Ada pemimpin kita yang memang dia mempunyai kepakaran dalam bidang Replisia. Saya kenal rapat dengan dia waktu mula melayani di SAB Pekan Renau pada tahun 96 dan 97, yaitu Dr. Jamili Nais. Dia sekarang seorang penatua dan dahulunya dia adalah pengarah Taman-Taman Sabah yang sekarang dinaikkan pangkat sebagai setiausaha tetap Kementerian Pelancongan di Sabah. Dan dia mempunyai kepakaran dalam bidang Replisia. Replisia adalah bunga yang sangat cantik, sangat besar, dan menarik ramai orang untuk mengkaji. Bahkan ada yang sanggup menunggu berjam-jam lamanya untuk merekam, mengambil gambar, mengkaji bagaimana Replisia itu mulai mengembang. Dan dia mulai mengembang sampai betul-betul dia mengembang. Tapi tahukah saudara, Replisia ini bila dia expired, bila dia sudah tamat tempo, dia akan membusuk dan bau dia sangat busuk sekali. Suatu yang menarik, tapi sangat berbau busuk. Kenapa? Karena itu pun tidak sempurna. Di sorga nanti, kalau masih ada bunga, ada pemandangan, ada emas, ada permata, semuanya sempurna. Terlebih daripada itu adalah diri kita sempurna adanya. Dan kesempurnaan kita adalah kekal. Tubuh kita ini tidak sempurna. Dari muda akan menjadi tua. Dari hidup akan menjadi mati. Dari sehat boleh jadi sakit. Karena tubuh kita tidak sempurna. Bahkan orang percaya sendiri pun jiwanya belum sempurna. Masih marah, masih kecewa, masih rasa kepahitan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak dikuasai dengan semuanya itu. Karena kita hidup dalam kuasa pengampunan Tuhan. Itu yang memungkinkan kita mengampuni orang lain. Sehingga kita tidak dikuasai oleh kemarahan, kita tidak dikuasai oleh kepahitan, tapi ada roh yang mengampuni. Tapi di surga nanti, tubuh kita adalah tubuh yang sempurna, jiwa kita adalah jiwa yang sempurna, selain daripada roh kita yang memang sudah sempurna adanya sejak daripada roh kita telah dilahirkan kembali melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna adanya. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi rasa penat, tidak ada lagi rasa haus. Semua keinginan-keinginan daging yang kita rasakan di dunia ini, itu tidak lagi ada di sorga. Karena di sorga kita sempurna. Hanya ini yang dapat saya berikan gambaran tentang apakah surga itu. Surga adalah tempat yang sempurna. Dan bukan hanya sempurna. Bukan hanya perfect. Tetapi kekal. Selama-lamanya. Di surga segala sesuatu adalah sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Bahkan semua yang ada di surga adalah sempurna. Waktu di surga nanti, kau masih kenal suamimu, kau masih kenal dia adalah istrimu waktu di dunia. Tapi tidak ada lagi istilah hubungan suami istri di sana. Tidak ada lagi istilah hubungan bapak dan anak di sana. Karena semua sempurna adanya. Dan kalau seandainya masih boleh ingat di dunia,
suamimu tidak sempurna, istrimu tidak sempurna, engkau tidak dapat melihat lagi ketidaksempurnaan orang-orang itu ketika kita berada di sorga. Segala sesuatu adalah sempurna. Kalau ada yang katakan di sorga nanti ada minuman keras, di sorga nanti ada bidadari, itu masih dalam ciri-ciri tidak sempurna. Masih ingin minum, masih ingin pasangan seks, semua itu karena tidak sempurna. Dan itu bukan gambaran sorga yang sebenar. Tapi sorga yang Yesus ajarkan, yang Yesus tunjukkan adalah tempat yang sempurna dan kekal. Selepas ini mulai renungkan tentang apa sebenarnya sempurna itu. Dan engkau akan semakin mengerti tentang apakah surga itu. Pertanyaan yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah bagaimanakah kita dapat masuk ke surga? Kalau di topik neraka itu nyata, pertanyaan yang kedua adalah di manakah neraka itu? Mungkin ada yang bertanya, Pastor, kenapa pertanyaan kedua untuk surga ini bukan di manakah surga itu? Saya berikan penjelasan seperti ini. Pertanyaan tentang bagaimanakah kita dapat masuk ke surga jauh lebih penting berbanding di manakah surga itu. Kalau seandainya ada seorang yang dapat tunjukkan di mana surga itu, dia tahu pun di mana surga itu, kalau dia tidak tahu bagaimana untuk ke sana, tidak akan sesiapa dapat pergi ke surga. Perhatikan dalam kisah orang kaya ini, dia merasa begitu kesakitan, sengsara, dan itu akan dia alami selama-lamanya di api neraka. Dan dia minta kepada Abraham satu permintaan yang sangat kecil berbanding dengan keperluan Lazarus waktu dia hidup di dunia, yang hanya makan sisa makanan daripada orang kaya ini. Sekarang orang kaya ini minta satu permintaan kepada Abraham. Suruhlah Lazarus celupkan ujung jarinya di air biasa, bukan air tapai, bukan taiga, bukan kopi o, air biasa. Dan letakkan di lidah saya untuk menyejukkan lidah saya, menyejukkan saya karena saya sangat sengsara. Dan apa kata firman Tuhan? Dia diberikan gambaran bahwa surga dan neraka itu dipisahkan dengan jurang yang sangat dalam, dan dikatakan yang dari neraka untuk ke surga, mau pergi ke surga tidak dapat, dan dari surga ke neraka juga tidak dapat. Apalagi kalau sekiranya hidupmu berakhir di neraka. Kau tidak akan ada peluang dan kemungkinan lagi untuk masuk surga. Pertanyaan yang kedua ini sangat penting. Bagaimanakah kita dapat masuk ke surga? Ini jauh lebih penting daripada di manakah surga itu. Bagaimanakah kita dapat masuk ke surga? Dengarkan ini baik-baik. Tuhan Yesus satu-satunya jalan ke surga. Atau hanya melalui Yesuslah kita dapat masuk ke surga. Tidak ada jalan lain untuk kita dapat masuk ke surga, hanya melalui Yesus Kristus. Mari saya baca beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan hanya merujuk Bapa sebagai pribadi Allah Bapa, tetapi Yesus juga menyatakan kepada kita untuk bagaimana kita dapat masuk ke surga di tempat kekal Bapa di surga, yaitu hanya melalui Dia. Dan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau ada yang menawarkan, jalan untuk ke surga adalah perbuatan baik. Jalan ke surga adalah buat amal baik. Jalan ke surga adalah hiduplah sebaik mungkin di dunia. Semua itu tidak dapat membawa kita ke surga jika tanpa iman secara pribadi kepada Yesus. Jika kita tidak melalui Yesus Kristus, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas dan tegas firman Tuhan berkata bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya melalui iman secara pribadi kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya. Setelah murid-muridnya kembali dari pelayanan, mereka sangat gembira. Oleh karena setan pun tunduk kepada mereka, taat kepada mereka dalam nama Yesus. Tapi Yesus beri pesan kepada murid-muridnya. Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Ini satu yang luar biasa sekali. Pada minggu yang lepas, saya berikan satu soalan atau saya ajukan satu soalan. Adakah namamu sudah tertulis, sudah tercatat dalam kitab kehidupan, sudah tercatat di sorga atau tidak? Bagaimana supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Yaitu melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Karena hanya melalui iman kepada Yesus, hanya itulah jalan satu-satunya untuk kita masuk ke surga, tempat yang sempurna dan kekal itu. Kitab Wahyu 20 ayat 15, firman Tuhan berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lihat satu perbezaan. Tanpa iman kepada Yesus, confirm dia akan hidup untuk selama-lamanya di api neraka. Karena di penghujung kehidupan tanpa Kristus adalah neraka. Tapi di penghujung kehidupan, orang yang berjalan bersama dengan Yesus, orang yang setia ikut Yesus, orang yang beriman kepada Yesus adalah sorga. Wahyu pasal 21, ayat 22 hingga ayat 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Gereja apapun, secanggih apapun gereja yang ada di dunia, masih tidak sempurna. Kalau kita di SIB Serdang, apa yang kita dapat gunakan untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dengan jemaat, tidak dapat dibandingkan dengan gereja yang lain yang peralatan, kelengkapan,
dan sumber daya manusia mereka yang jauh lebih canggih. Saya ingin supaya jemaat Tuhan dapat memberikan penghargaan kepada tim media kita di SIB Serdang. Yang saya tahu selepas mereka merekam khotbah ini, bukan satu masa yang singkat yang mereka berikan untuk edit, perbaiki, sampai message firman Tuhan ini dapat disampaikan kepada saudara. Berikan tepuk tangan untuk Yoel, untuk Priska, untuk Ron atau Ronaldo, dan mungkin ada yang terlibat yang saya tidak sebutkan. Tapi saya percaya dengan tepuk tangan kami ini, kamu tidak akan kehilangan berkat di sorga juga. Ya. Kita tidak sebanding dengan gereja yang lain. Karena walaupun sangat hebat, bangunan, kelengkapan, potensi-potensi yang ada di gereja dapat digunakan, itu puji Tuhan untuk memberkati dan membawa lebih ramai jiwa untuk mengenal Tuhan. Tetapi secanggih manapun bangunan gereja dan peralatannya, tetap tidak sempurna yang ada di dunia ini. Perhatikan apa yang Alkitab berkata, aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya sendiri. Karena segala sesuatu sempurna yang ada di dalam Allah yang kita percayai, yang kita imani dalam Yesus Kristus. Kita sudah ada di dalamnya. Demikian juga anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Perhatikan di sini, kalau semasa kita di dunia, bayangkan kalau kita yang hidup di garisan Katulistiwa, kita dapat menikmati 12 jam siang dan 12 jam malam. Di tempat yang lain, mungkin waktu siang dia lebih pendek, waktu malam dia lebih panjang. Ada juga yang waktu malam lebih pendek, waktu siang lebih panjang, lebih lama. Tetapi perhatikan di sini, di surga kita tidak lagi memerlukan matahari dan bulan. Karena yang menyinari kita adalah kemuliaan Allah sendiri. Betapa luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa di sorga kita tidak dibatasi oleh waktu lagi. Karena di sorga sempurna, kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi 12 jam siang, tidak ada lagi 12 malam. Tidak ada lagi launching ibadah. Tidak ada lagi yang perlukan jam untuk menetapkan waktunya. Tidak ada lagi yang terkejar-kejar masa untuk pergi kerja. Karena segala sesuatu sempurna. Dan seterusnya dikatakan, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Dan perhatikan ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya orang yang telah percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatnya secara pribadi, setia ikut Yesus sampai garis akhir hidupnya, mereka inilah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ingat ini baik-baik dan saya mau tegaskan. Hanya melalui iman secara pribadi
kepada Tuhan Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Karena Alkitab berkata, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta tidak dapat masuk ke dalamnya. Hanya orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah disucikan, yang sudah diampuni dosanya. Dan untuk kita mengalami pengampunan dari dosa, pengudusan, dilayakkan hanya melalui iman kepada Kristus. Bukan oleh kekuatan perbuatan kita semata-mata, tapi karena kasih karunia Allah melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus. Dosa kita diampuni, dan bukan itu saja, kita diberikan hidup yang kekal di sorga. Nama kita terdaftar di sorga, tertulis di sorga. Pastikan selama engkau masih hidup di dunia ini, namamu sudah terdaftar di sorga. Engkau telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi. Dan untuk kesempatan yang masih ada, beri dirimu untuk dibaptis. Satu kesaksian di mana engkau sungguh-sungguh telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat secara pribadi. Kalau mungkin ada yang sedang berpikir untuk meninggalkan Yesus, untuk tidak lagi mau beriman kepada Yesus, saya mau beritahukan bahwa kalau sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Yesus, itu sama dengan engkau sedang berpikir untuk keluar dari sorga yang sempurna dan kekal, untuk masuk ke dalam neraka yang sengsara dalam kekekalan. Karena di luar dari Kristus tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada jalan ke sorga di luar daripada Kristus. Hanya melalui iman kepada Yesus. Dan sesuatu yang menghiburkan kita, apapun pergumulan, apapun masalah yang kita sedang hadapi, itu tidak sebanding dengan apa yang kita akan nikmati di sorga untuk selama-lamanya. Tempat yang sempurna, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi rasa lapar, tidak ada lagi keinginan daging seperti yang kita alami sewaktu di dunia. Tidak ada lagi perasaan-perasaan negatif yang kita alami dalam jiwa kita semasa kita di dunia yang tidak sempurna ini. Tapi kita akan hidup sempurna di hadapan Tuhan. Kalau saudara berkata, di sorga saya sehat sepenuhnya, maka yang sebenarnya kita katakan, di sorga engkau sempurna. Kalau sudah katakan, di sorga nanti saya akan cantik. Di sorga bukan soal kecantikan, tapi engkau sempurna. Kalau engkau katakan, di sorga saya akan bergembira. Ya bukan soal hanya gembira, tapi engkau sempurna. Jadi sempurna ini melebihi daripada semua apa yang kita boleh katakan tercantik, terbaik, tersedap, atau apapun yang ada di dunia ini. Yang di sorga hanya satu perkara yang dapat saya katakan, sempurna. Bila kita bersekutu, memuji Tuhan, semuanya sempurna. Dengan semua yang ada di sorga, kita dapat menikmati kasih yang sempurna. Di gereja kita, SIB Serdang, walaupun kita coba nyatakan bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain, tetap kasih kita belum sempurna. Tapi nanti di sorga, kita semua akan hidup dalam kesempurnaan dan kekal. Saya akhiri dengan beberapa pernyataan ini. Surga itu nyata. Namun walaupun kita beriman kepada Kristus, kita masih menghadapi masalah. Kita masih menghadapi banyak kesukaran,
Karena kita masih hidup dalam dunia ini. Dan selagi kita hidup dalam dunia ini, kita belum sempurna. Kita tidak sempurna. Surga adalah tempat yang sempurna dan kekal bagi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Tapi ingat ini, ya harus disertai dengan ini. Setia mengikuti Yesus sampai garis akhir hidupnya. Kita belum sampai kepada garis akhir. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih memerlukan pengajaran. Kita masih memerlukan kata-kata nubuat. Kita masih perlukan kita membangun roh kita. Karena kita belum sempurna. Tapi waktu kita di sorga nanti, segala sesuatu adalah sempurna. Kalau ada yang masih mau bertanya, Pastor, di sorga nanti masih adakah coronavirus? Atau mungkin saudara berkata, mungkin di sorga coronavirus sudah sangat sempurna. Jangan tanya di sorga ada coronavirus yang sempurna atau tidak. Apa yang ada di sorga adalah sempurna sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sempurna. Demikian kita. Bila kita hidup untuk selama-lamanya dengan Tuhan di sorga, kita sempurna. Sempurna. Luar biasa. Mari kita berdoa. Dalam sikap berdoa ini, renungkan firman Tuhan ini. Message yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam 2 minggu ini. Kita telah mendengar bahwa neraka itu nyata. Tapi kita juga telah belajar bahwa surga itu nyata. Di penghujung kehidupan tanpa Kristus adalah neraka. Tapi di penghujung kehidupan, orang yang telah beriman, yaitu orang yang telah percaya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi, serta setia mengikut Yesus sampai garis akhir hidupnya. Di garis akhir hidupnya adalah surga. Tempat yang sempurna dan kekal. Apapun pergumulan yang engkau sedang alami hari-hari ini, jangan izinkan pergumulan dan masalah itu membuat engkau meninggalkan Yesus. Kalau engkau berkata, saya telah melakukan banyak kejahatan, saya telah jatuh dalam dosa, saya telah kembali kepada kehidupan lama, saya telah terikat kembali dengan rokok, dengan dadah, dengan alkohol, dengan semua tabiat-tabiat lama. Selagi engkau masih bernafas pada hari ini adalah kesempatan bagimu untuk bertaubat. Dan ambil komitmen untuk mau setia ikut Yesus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Ikut Yesus dengan setia. Mengikut Yesus dengan setia, biarlah itu menjadi kesukaan bagimu secara pribadi. Melayani Tuhan dengan setia, biar itu yang menjadi sesuatu yang membuat engkau bersukacita melakukannya. Pada pagi ini, saya mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, semua yang sedang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Kalau ada di antara saudara yang mau berkata, dan engkau mau berkata, saya mau terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi. Karena saya telah mendengar kebenaran ini, bahwa hanya melalui Yesus satu-satunya jalan ke surga. Hari ini saya mau buka hati saya, percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat, penguasa hidup saya, memegang hidup saya.
Kalau ini adalah satu yang kau rindukan, yang kau maukan, angkat tangan kananmu dan letak tangan kiri di dadamu. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap orang yang sedang meresponi firman Tuhan ini, yang sedang mengangkat tangannya, tanda suatu komitmen atau suatu tindakan iman. Dia mau percaya dan menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi. Saat ini Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Jamah hatinya. Hatinya terbuka untuk menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Buat dia lahir baru secara rohani. Menjadi anak-anak Allah. Masih dalam keadaan angkat tangan. Saya minta kamu ikuti doa yang saya ucapkan ini. Dengan suara kamu secara pribadi. Suara yang kedengaran. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, hari ini saya telah mendengar firman-Mu. Kebenaran bahwa hanya melalui iman kepadamu Yesus, saya diselamatkan, dosa saya diampuni, dan saya dapat masuk dalam kerajaan sorga yang sempurna dan kekal itu. Hari ini saya bukakan hati saya persilakan Engkau Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Penyelamat saya secara pribadi. Dan mulai dari hari ini, seluruh hidup saya serahkan kepadamu. Roh, jiwa, dan tubuh saya. Pimpin saya Roh Kudus. Pimpin saya untuk semakin mengenal Yesus. Mencintai Yesus. Dan semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni semua dosa saya dan telah memberikan hidup kekal bagi saya, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau Yesus di sorga yang sempurna untuk selama-lamanya. Amin. Saya minta semua jemaat Tuhan angkat kedua tangan dan saya mau berdoa untuk setiap kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Saya berdoa supaya setiap kami yang telah mendengar kebenaran ini, bahwa surga itu nyata, bahwa surga adalah tempat yang sempurna dan kekal. Bahwa hanya melalui Yesus satu-satunya jalan ke surga. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami telah percaya dan menerima Engkau Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat kami secara pribadi. Sehingga kami tahu bahwa apabila kami mencapai garis akhir hidup kami di dunia ini, kami akan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya dalam kerajaan-Mu, surga yang nyata. Saya berdoa supaya apapun pergumulan yang anak-anak-Mu sedang alami, sementara masih hidup dalam dunia, dia mengerti bahwa semuanya itu terjadi karena kami belum sempurna. Tubuh kami tidak sempurna. Jiwa kami, yaitu perasaan kami, keinginan kami, pikiran kami, tidak sempurna. Tapi sampai kepada waktunya, bila kami bersama dengan Engkau, kami akan sempurna di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah setiap kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut berkat dari firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi ini, yang mau berikan persepuluhan atau persembahan khusus secara tunai atau mungkin secara online atau kamu transfer
ke account gereja seperti yang tertera, nomor account yang tertera di screen handphone kamu ataupun di laptop atau di television kamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Saya mendorong jemaat Tuhan supaya tetap taat dan setia dalam hal memberi, baik persepuluhan atau persembahan khusus, meskipun kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Engkaulah sumber segala berkat, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang menyertai, memimpin dan memberkati kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahannya pada pagi ini, baik melalui secara tunai, secara transfer, melalui online. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu yang memberi dalam ketaatan, dengan kasih, dengan iman, dengan setia. Tuhan Engkau memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat melalui keuangan ini yang akan kembali menjadi saluran berkat bagi pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu SIB Serdang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, meskipun diberitahukan akan ada kelonggaran beribadah di gereja bermula pada 10 hari bulan, yaitu selepas tempo PKPB berakhir pada 9 Mei ini. Namun sehingga pihak kepimpinan gereja memberikan pemberitahuan, barulah kita akan adakan kebaktian di gereja. Apa-apa yang berkaitan tentang ibadah umum kita di gereja akan kami sebagai pihak kepimpinan gereja maklumkan kepada jemaat dari masa ke semasa. Buat masa ini kita masih kekalkan persekutuan kita dari rumah masing-masing atau di rumah masing-masing, dan firman Tuhan akan terus disampaikan secara online seperti ini, dan kita dapat bersekutu satu dengan yang lain di rumah masing-masing. Yang berikutnya adalah kelas pemuridan SMY. Walaupun ini masih dalam peringkat kami memperhalusi cara dan sistem pelaksanaan kelas pemuridan untuk angkatan yang ke-13 nanti, yang dijangka akan mulai dilaksanakan pada bulan Julai atau bulan 7 ini nanti. Tetapi saya ingin memberitahukan lebih awal supaya jemaat Tuhan bersedia. Bahwa di dalam pelaksanaan kelas pemuridan SMY bagi angkatan yang ke-13 yang dijangka akan dimulakan pada bulan Julai tahun ini, kita akan adakan secara online. Tetapi akan ada sistem yang akan memandu, yang akan menolong kita. Dan kelas pemuridan ini akan lebih terbuka, bukan hanya untuk jemaat kita di SIB Serdang, tetapi untuk saudara, untuk teman-teman kamu, di mana mereka berada, yang rindu untuk mengikuti kelas pemuridan atau rindu untuk dimuridkan. Dan saya menggalakkan supaya jemaat yang sudah pernah mengikuti kelas pemuridan ini, di mana kamu sudah boleh menjadi facilitator, ataupun yang pernah menjadi facilitator, pernah menjadi supervisor, pernah menjadi EJK, tapi dalam beberapa angkatan ini kamu tidak ikut terlibat. Tapi rindu melalui kelas pemuridan SMY secara online ini kamu mau terlibat. Kamu mulai doakan sekurang-kurangnya 2 pribadi yang kamu mau bawa dan yang kamu mau dampingi dalam kelas pemuridan. Akan ada bimbingan nanti bagaimana cara untuk kita mendampingi dan pelaksanaan dia melalui kelas pemuridan online ini, dan kami akan beritahukan dari masa ke semasa. Sekarang ini sedang memperhalusi semua sistem pelaksanaan kelas pemuridan secara online yang dijangka akan bermula pada bulan Julai ini. Dan kita juga terus doakan supaya kita semakin memberi impact kepada lebih ramai jiwa
Mungkin orang yang akan mengikuti kelas pemberian angkatan yang ke-13 ini adalah ibu bapak kamu di kampung. Mungkin dia adalah abang atau kakak kamu, atau adik kamu, atau seorang saudara kamu, seorang sahabat kamu yang mau dan mungkin saudara tidak jangka melalui kelas pemberian itu dia dilahirkan kembali. Dia percaya dari bayi Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Hidupnya berubah, dia bertaubat dari dosanya. Dan mulai doakan sekurang-kurangnya 2 pribadi, 2 orang untuk saudara berkomitmen membawa dia bersama dalam kelas pemuridan angkatan yang ke-13 ini nanti. Dan terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan atas sokongan doa dan juga melalui keuangan yang terus-menerus disalurkan melalui gereja kita SAB Serdang. Baik, sampai di sini sejak pengumuman dan mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun saudara berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita di mana dan bila saja. Dimanapun Tuhan letakkan kita, ingatlah bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita adalah terang bagi dunia ini. Kita adalah garam bagi dunia ini. Melalui kita, Yesus nyata bagi orang lain. Melalui kita, Injil Kristus dapat disampaikan kepada orang lain. Melalui kita, orang akan diberkati. Melalui kita, orang akan percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamatnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi setiap kami yang ada di rumah atau dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan penuh ucapan syukur berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.